Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurril mu'azzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ada 3 tanggal di setiap bulannya, di mana tanggal itu disukai, digemari oleh seorang ratu, yaitu Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dalam konten yang lalu kita telah membahas sebab-sebab dinamakan Nyi Roro Kidul. Nah, sekarang ada 3 tanggal dalam 1 bulan itu yang sangat disukai oleh Nyimas Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Untuk daripada itu, supaya tidak gagal paham, simak terus konten ini. Dan jangan lupa, berulang-ulang kali Al-Fakir Buya Helmi meminta keikhlasan untuk mengembangkan konten YouTube Buya Helmi ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Adapun 3 tanggal pada tiap bulannya itu yang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Yang pertama adalah tanggal 9. Sahabat Buya Helmi, jika lahir pada tanggal 9, maka Nyi Roro Kidul suka dengan tanggal itu. Kenapa demikian? Karena Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan itu adalah lahir pada tanggal 9. Jadi setiap yang tanggal 9 tersebut pasti disukai oleh Nyi Roro Kidul. Apa akibat jika disukai oleh Nyi Roro Kidul itu nanti akan dibahas dalam konten selanjutnya. Yang kedua, tanggal yang disukai oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yaitu pada tanggal 22. Pada tanggal 22 tersebut, jika Anda lahir pada tanggal 22 tersebut, maka Nyi Roro Kidul suka dengan tanggal itu. Kenapa demikian? Menurut mitos yang terjadi di Pantai Selatan atau dari warga sekitarnya, bahwa setiap tanggal 22 Nyi Roro Kidul menampakkan diri karena suka dengan tanggal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda percaya dengan hal itu, silakan. Dan jika Anda juga tidak percaya, juga Al-Fakir Buya Helmi persilakan. Sebab apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Berarti bangsa jin pasti ada di tengah-tengah kita. Apakah itu namanya Nyi Roro Kidul? Apakah itu namanya Nyi Blorok? Apakah itu namanya kuntil anak, pocong, dan sebagainya? Itu adalah sebuah nama. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui, setiap bangsa jin pasti mempunyai kerajaan. Menurut halayak ramai bahwa Nyi Roro Kidul adalah
7 macam, salah satu raja yang memimpin daerah laut, dan dia memimpin laut pantai selatan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang ketiga, tanggal setiap bulannya yang disukai oleh Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, yaitu tanggal 31. Kenapa tanggal 31 disukai oleh Ratu Nyi Roro Kidul? Karena tanggal 31 adalah 2 tanggal yang paling akhir yang jumlahnya ganjil, 3 dan 1. Untuk daripada itu, kebanyakan orang yang lahir tanggal 31 itulah tanggalan yang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, sekali lagi kita wajib percaya dengan adanya alam gaib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman dengan yang gaib. Apa kelanjutannya? Wa yuqimus shalah, mereka mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah perintah Allah. Yang pertama, kita wajib dengan yang gaib, kita beriman dengan yang gaib, karena dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab diturunkan oleh Allah maaf, sebagai petunjuk untuk umat yang bertakwa. Kebanyakan pada saat sekarang ini orang kurang yakin, orang kurang percaya dengan yang gaib. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memberikan perintah kepada kita, apabila kamu masuk ke dalam kamar mandi, maka kamu harus membaca doa. Kenapa demikian? Karena di dalam kamar mandi itu ada rumahnya syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Jika tidak yakin, berarti kita tidak mempercayai akan perintah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di daerah-daerah, di pegunungan ada suatu kerajaan gaib, di laut ada suatu kerajaan gaib, di hutan ada suatu kerajaan gaib, di mana ada makhluk astral yang bermukim di situ, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin atau iblis atau setan yang wajib kita percayai. Jangankan di tempat-tempat tersebut, di rumah kita pun ada makhluk astral jin. Cuma kita tidak mengetahui. Di konten yang lalu Al-Bakhir Buya Helmi telah membahas faktor-faktor rumah yang ada jin. Sahabat Buya Helmi, semoga bermanfaat. Ada 3 tanggal di setiap bulannya yang disukai oleh Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Apakah itu mitos? Ataukah itu hanya kepercayaan? Ataukah itu memang terjadi? Inilah fakta Al-Bakhir Buya Helmi yang akan sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.